dalam jurnal Quraiwi. Creepy story yang akan saya ceritakan kali ini sedikit berbeda dengan creepy story lainnya yang kami alami. Biasanya kami mengalami kejadian creepy itu kan kebanyakan di markas sarang clover ya, entah itu di markas utama atau di markas kedua. Nah cerita kali ini tuh beda banget karena kejadiannya di luar markas sarang clover. Mungkin Shigui gak asing sama kisah-kisah horor atau kisah-kisah mistis yang terjadi di jalan tol. Yang kami alami beberapa waktu lalu juga begitu, kejadiannya di jalan tol. Jadi waktu itu kami melakukan perjalanan keluar kota karena ada satu keperluan. Perjalanannya ini lumayan jauh ya, sekitar 2,5 jaman gitu kalau nggak lewat tol. Kami memutuskan untuk lewat tol, baik berangkat maupun pulangnya untuk menghemat waktu. Jadi biar di kota tujuan bisa puas mainnya, bisa puas berkunjungnya, terus pulangnya juga biar cepet. Secara pribadi saya tuh seneng banget lewat jalan tol. Kenapa? Karena yang pertama anti macet itu ya. Terus yang kedua itu pemandangannya itu loh. Kalau lewat tol itu pemandangannya kan beda banget. Suatu yang beda dari kalau kita lewat jalan biasa. Kalau malam beda lagi ceritanya ya. Karena kan kebanyakan jalurnya itu di tengah kayak lahan kosong atau sawah gitu, jadi seringnya gelap di sana sini. Tapi ada sisi indahnya juga, semisal kita bisa lihat kerlap-kerlipnya lampu kota itu dari tol kelihatan indah banget. Selama lewat jalan tol tuh saya nggak pernah punya pikiran yang aneh-aneh kayak apa ya, kayak wah nanti kalau lewat jalan tol ngalamin hal mistis tuh nggak ada pikiran sama sekali. Tapi entah mungkin kebetulan aja di perjalanan kami yang kemarin tuh malah mengalami hal mistis di jalan tol. Jadi ceritanya itu waktu perjalanan pulang, kita dari kota tujuan pas mau balik itu lewat tol kan ya. Terus karena lapar dan kita pengen makannya itu bukan di rest areanya, jadi kayak di warung langganan gitu. Jadi di salah satu pintu tol itu kami keluar untuk makan. Tibanya di tempat makan tuh udah mau maghrib, kita sempet ngasuh sebentar nunggu biar azan maghrib selesai. Terus habis azan tuh kita melanjutkan perjalanan. Awalnya kami memutuskan untuk lewat bawah aja deh, nggak apa-apa. Ternyata jalurnya tuh padat merayap, macet lah istilahnya. Jadi karena udah malam juga, udah capek, akhirnya kami masuk di salah satu pintu tol untuk mempersingkat perjalanan. Yang masuk lewat pintu tol ini tuh nggak cuma kami doang, jadi banyak gitu loh kendaraan. Rame lah istilahnya, karena kan kita perginya hari Minggu ya. Nah habis masuk beberapa meter itu kayak lewat terowongan gitu kan. Tata keramanya di jalan kalau lewat kayak di terowongan gitu, kita kan harus nyalain klakson. Itu udah nyalain klakson, terus pas agak jauh dari terowongan itu tiba-tiba di mobil bau bunga kenanga atau kembang kenongo. Harum banget baunya. Saya tuh sampai bilang gini, wih mau kembang kenongo ya, bau bunga kenanga gitu. Terus saya bilang I feel like home, karena di rumah itu kan sejak kami meneruskan usaha nenek untuk jual bunga tabur, jadi di markas besar sarang clover tuh tiap hari ya bau bunga kenanga itu. Salah satu penghuni sarang clover yang lain mengiyakan, iya ini bau harum banget. Nah salah satu penghuni sarang clover ini lalu menyinggung tentang pengalaman yang agak creepy juga waktu kami pulang dari perjalanan keluar kota beberapa waktu yang lalu. Bedanya kalau malam itu kan kita di mobil tiba-tiba bau kembang kenanga ya. Yang sebelumnya itu tiba-tiba dalam mobil bau singkong bakar. Bayangin di tol, mana ada orang masak, mana ada orang bikin singkong bakar. Tapi kita pas bau itu, bau singkong bakar ya, iya gitu, terus langsung hening semua di mobil. Nah yang kemarin tuh beda. Waktu nyium bau bunga kenanga itu, rata-rata dari kami yang ada di mobil itu langsung nyerocos gitu loh, langsung ngobrolin ya pengalaman yang creepy sebelumnya. Terus sampai oh iya ini bau bunga kenanga itu, sampai biasanya kan kalau kejadian kayak gitu cuma 1-2 orang aja yang kayak bisa mengendus baunya, tapi itu semua yang ada di dalam mobil tuh bau. Terus akhirnya habis ngomong-ngomong udah kita diem lagi, semuanya tuh berasa kayak normal. Jadi di kanan kiri kami tuh juga ada mobil lain yang melaju, tapi suasana di mobil tuh jadi hening gitu loh. Mobil kami beriring-iringan dengan satu mobil yang berwarna putih waktu itu. Terus kami melewati salah satu rest area. Rekanan yang jadi driver tiba-tiba nyeletuk
tentang kopi kenangan, karena di rest area itu ada kopi kenangan. Terus saya menanggapi, karena kan akhir-akhir ini sering banget lihat kontennya gitu loh di sosial media. Jadilah di mobil itu yang ngobrol cuman saya sama rekanan driver, ngobrol tentang kopi kenangan, terus sharing sama-sama pengalaman, belum pernah nyobain ya. Terus ngobrol-ngobrol lain tentang tempat-tempat ngopi yang belakangan lagi hits di tempat kami. Lalu salah satu penghuni sarang Clover yang duduk di belakang saya, entah mungkin sebelumnya dia tidur atau ngapain saya nggak tahu ya, tiba-tiba bilang, bagus ya itu pemandangan lampunya kerlap-kerlip di bukit, itu di kota X ya. Terus pas saya denger itu, oh iya bagus, saya bilang gitu. Terus saya mikir, harusnya kalau kota X, kalau kita perjalanan pulang kan ada di sebelah kanan, tapi ini kenapa ada di sebelah kiri? Kita masih belum nyadar waktu itu. Terus ngobrol-ngobrol lagi, oh iya itu ada apa yang di atas bukit itu, hotel kali ya, lampunya hotel kali ya, bla 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 gitu. Terus kami sama-sama melihat salah satu nama pabrik apa perusahaan ya, pokoknya dia tuh gedungnya tinggi, terus di atasnya tuh ada namanya gede. Barulah salah satu penghuni sarang Clover yang duduk tepat di belakang saya itu nyadar, loh itu kan si pabrik ye, kok ada di situ? Itu baru kita tuh nyadar kalau kita udah salah jalur. Jadi yang sebelumnya kita masuk pintu tol untuk menuju ke arah rumah, menuju ke arah pulang ya, itu malah balik ke arah kota yang siang tadi kita tuju. Begitu nyadar tuh kayak satu mobil tuh langsung linglung gitu loh. Drivernya sendiri juga kayak linglung, loh kita ini tadi kan arahnya udah bener kok tiba-tiba ada di sini. Sampai apa ya, dia tuh nyetir sambil kayak linglung gitu, sampai di klakson mobil yang di belakang, terus sampai dimaki-maki juga sama pengguna tol yang lain. Agak bikin nyesek juga sih itu ya. Kami tahu ya kami salah, tapi kan kamu tuh nggak tahu apa yang sedang kami alami gitu loh, sampai dimaki-maki sama mobil yang di belakang kami. Tapi untungnya drivernya ini apa yang nggak emosian dan terus langsung cari jalan buat menepi. Lalu kami keluar di pintu tol terdekat. Secara logika, kalau kami salah masuk jalur itu nggak mungkin. Soalnya kalau kami mau balik ke arah kota yang sebelumnya, berarti kan kami harus pindah ke jalur yang ada di sebelah kanan. Sedangkan sebelumnya kami ada di jalur sebelah kiri untuk pulang kembali ke rumah. Tulisannya pintu masuk di kota B, dan kalau dari pintu masuk itu tujuannya itu cuman ke kota kami, sama salah satunya ke kota di luar kota kami yang arahnya ke selatan gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau kita bisa ada di arah utara, itu nggak mungkin. Harusnya kan keluar pintu tol dulu, putar balik, baru bisa ada di arah utara. Tapi itu tiba-tiba kita udah ada di arah balik menuju kota yang siang tadi kami kunjungi. Pas nyadar tuh auto linglung, terus ya sebagian jadi kayak saling adu argumen, apa tadi nggak salah belok gini. Padahal ya kita tuh udah jelas-jelas masuk ke pintu tol itu, dan yang dituju juga arah pulang. Terus sepanjang jalan juga nggak ada yang istilahnya kondisi mobil itu heningnya cuman sebentar gitu loh. Habis itu udah saya juga ngobrol terus sama rekanan yang jadi driver, dan anehnya yaitu bisa pindah jalur. Kalau di logika, kalau di nalar tuh kayak nggak mungkin gitu loh. Gimana bisa kita yang ada di jalur pulang ke arah selatan tiba-tiba ada di jalur satunya lagi ke arah utara? Itu kan udah nggak masuk akal gitu loh. Jadi kayak kita dipindah, kalau misalnya mobil mainan kan habis kesini tuh kayak dipindah jelek gini langsung, dan nyasarnya tuh lumayan jauh gitu loh. Jarak yang harusnya ditempuh sekitar setengah jam sampai 45 menitan itu kami tempuh hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Dan jadi tuh memulai dari nol lagi, dari titik awal waktu kami keluar dari warung makan itu. Akhirnya karena trauma ya, kami sendiri trauma, terus drivernya juga trauma, akhirnya kami memutuskan untuk udah lewat jalur bawah aja, lewat jalan bawah, nggak usah lewat tol. Waktu kejadian saya langsung menghubungi Tunjung kan, ini kita habis gini ini kemana? Wes nggak apa-apa, ini udah balik pulang kan gitu. Iya, ya udah lewat jalan bawah aja nggak apa-apa, besok aja kalau ketemu tak ceritain gitu kan, kata Tunjung. Besoknya pas hari Senin itu saya ketemuan sama Tunjung, saya ceritakan kronologi kejadiannya mulai dari berangkat, terus kita di kota tujuan itu ngapain aja, itu saya ceritain sampai kita balik pulang. Terus Tunjung bilang gini, kamu kan udah pernah tak kasih tahu kalau misalnya kamu nyium bau aneh seperti kayak bau singkong
bakar atau bau pete atau bau apa tuh, mending diem. Nah kamu itu waktu tiba-tiba bau bunga kenanga itu kamu malah nyerocos, malah cerita gak karu-karuan gitu kan. Nah itu memang ada yang ikut. Nah menurut penerawangan Tunjung nih, yang ikut ini sebenarnya kayak makhluk astral tapi yang golongan baik gitu loh. Golongan, kan biasanya kalau orang Jawa itu menggolongkannya, oh iki golongan api sama golongan elek. Biasanya golongan elek itu yang kayak dia tuh seneng ngusilin manusia, nyelakain manusia lah. Kalau golongan api itu biasanya yang kayak ningrat-ningratnya kayak gitu, terus baik-baik gitu loh. Nah karena dia ngikut, terus di mobil diajak komunikasi, diajak ngobrol, gak ada yang tahu, dia tuh jatuhnya jadi kesel gitu loh. Terus karena mungkin kesel dicuekin, akhirnya kami dipindah jalurkan menuju ke kota yang sebelumnya kami tuju. Untungnya cepet nyadar ya, kalau enggak tiba-tiba nyadarnya udah ada di tol kota sebelumnya kan, perjalanan mulai dari nol lagi, lebih jauh lagi. Orang Jawa itu kadang kalau udah apes istilahnya kan gitu, udah apes tapi masih untung bisa keluar dengan selamat. Ya memang untung sih. Kalau denger cerita tentang kisah mistis di tol, saudara sendiri pernah ngalamin waktu pertama kali dari lain provinsi gitu ya berkunjung ke Malang, itu disasarin malah dibawa ke hutan. Padahal dia tuh kayak kami gitu, udah masuk pintu tol yang bener, terus jalannya tuh kayak bener, tiba-tiba 4 mobil nyadar ada di tengah hutan. Maksudnya bukan mobilnya masuk ke hutan gitu, enggak, tapi di jalan yang kanan kirinya tuh hutan gitu loh, dan bukan jalan tol. Nah kemarin kami ngalami seperti itu, untungnya cuma dipindah jalurkan aja, tetap masih di jalan tol dan nggak dibawa kayak ke tempat yang aneh-aneh kayak hutan. Terus kayak ada kan cerita yang mobil sampai masuk kuburan kayak gitu, untungnya nggak dibawa aneh-aneh gitu. Terus Tunjung juga ngomong, ini kan bukan pertama kali kayak gini lah, emang gimana ya istilahnya, mereka bisa melihat kita, tapi kalau kita orang biasa, manusia biasa itu kan nggak bisa lihat. Nah seringnya salah pahamnya kayak gitu, kita diajak ngomong tapi kita nggak paham. Jadi beliau-beliaunya ini kesel terus ngerjain kami. Alhamdulillah akhirnya lewat jalur bawah pulang, bisa nyampe markas dengan selamat, semuanya sehat walafiat. Apakah si Gui ada yang pernah mengalami kisah horor di jalan tol? Sharing di kolom komentar ya kalau ada. Itu tadi kisah creepy yang kami alami, yang kejadiannya di luar markas Sarang Clover. Mohon maaf jika ada salah kata. Kau mau matur thank you. Bye bye.